Di antara perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya adalah munculnya bid'ah di dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi peringatan yang tegas di dalam sabdanya, yaitu hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara baru di dalam agama, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini jelas menggunakan lafaz kullu yang berarti umum secara menyeluruh. Setiap bid'ah adalah sesat, maka tidak ada pengecualian bid'ah yang dianggap baik atau hasanah. Namun sebagian kelompok di dalam Islam berusaha membagi bid'ah menjadi dua bagian, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Padahal membagi bid'ah seperti ini bisa membawa kepada bahaya yang besar bagi akidah, syariat, dan keutuhan umat Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bahaya bid'ah hasanah di dalam Islam. Ini ada pertanyaan bahwa Nabi menyebutkan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Tetapi ada ulama yang menyebut bahwa bid'ah ada dua, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada yang buruk, ada yang baik. Baik, Bapak dan Ibu, pertama harus kita pahami bahwa letakkan firman Allah, kemudian Nabi Muhammad, pertama adalah firman Allah, kedua adalah qaul perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas perkataan yang lainnya. Jadi letakkan firman Allah, kemudian letakkan sabda Nabi di atas perkataan yang lainnya. Maka kullu qaulin yu'khad wa yutrak ilal maksumah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat pula di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ketika disebutkan ada bid'ah yang buruk dan bid'ah yang baik, ketika kita melihat contoh-contoh dari ungkapan ulama mengenai bid'ah yang baik, itu sesungguhnya yang disebut tidak ada contoh yang sifatnya ritual agama, tapi contoh-contoh di situ sesungguhnya kepada sarana prasarana. Sebagaimana Imam Al-Iz bin Abdissalam kemudian juga menjelaskan mengenai masalah bid'ah hasanah itu, menurut beliau dari contoh-contoh yang dikemukakan ada yang sifatnya menjadi wajib, ada yang menjadi mubah, ada yang menjadi makruh. Itu kemudian dikemukakan contoh-contohnya adalah ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof. Itu semua bukan termasuk bid'ah, karena itu adalah sarana prasarana. Sehingga yang disebut sebagai bid'ah hasanah yang disampaikan oleh para ulama itu bukan dalam masalah ritual agama, tapi itu yang dikemukakan adalah terkait sarana prasarana. Contohnya tadi seperti ilmu nahwu, kemudian ilmu sorof, kemudian seperti harokat Al-Quran, itu adalah terkait sarana prasarana. Dan hukumnya sarana prasarana itu sesuai dengan tujuannya. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Nah, jadi sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau sarananya itu baik, tujuannya baik, maka sarananya hukumnya juga sesuatu yang dianjurkan. Tetapi kalau kemudian tujuannya itu buruk, maka sarananya juga dilarang. Sehingga yang dikemukakan di situ sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibn Abdissalam, maka yang dimaksud sebagai bid'ah hasanah yang saya pahami bukan dalam masalah ritual agama,
Sementara Nabi menyebutkan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, itu dalam urusan agama, bukan dalam urusan sarana prasarana, yakni inti ritual agama. Sementara yang dikemukakan sebagai bid'ah hasanah itu bukan inti ritual agama. Adapun dalam inti ritual agama, maka kita pegang ucapan Nabi, setiap bid'ah adalah sesat, sebagaimana pernyataan beliau kullu bid'atin dhalalah. Teman-teman, ada beberapa bentuk bid'ah hasanah yang harus kita sadari, yaitu yang pertama, merusak kemurnian agama. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agamamu. Jika agama sudah sempurna, maka segala tambahan dianggap menodai kesempurnaan tersebut. Nah, mengatakan ada bid'ah hasanah sama saja mengklaim bahwa Islam belum lengkap, teman-teman. Sehingga manusia merasa perlu menambahkan amalan-amalan baru. Yang kedua, membuka pintu tambahan dalam ibadah. Ketika satu amalan bid'ah dihalalkan dengan label hasanah, maka itu akan menjadi celah bagi amalan-amalan baru lainnya. Semisal membaca zikir berjamaah dengan format tertentu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merayakan Maulid Nabi dengan ritual-ritual khusus, mengadakan acara tahlilan dengan bacaan tertentu yang diikat waktu tertentu juga. Semua itu awalnya dianggap baik dan menghidupkan agama. Namun akibatnya apa, teman-teman? Orang semakin berani menambah amalan baru lainnya, sehingga agama ini penuh dengan hal-hal asing yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, menuduh Rasulullah lalai. Orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah, pada hakikatnya ia menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan semua yang baik. Padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kalau memang ada amalan baik yang disebut sebagai bid'ah hasanah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkannya? Lalu yang keempat, menyamakan diri dengan ahli kitab. Yahudi dan Nasrani awalnya memiliki syariat yang murni, teman-teman. Namun mereka merusaknya dengan menambah-nambah ibadah berdasarkan hawa nafsu mereka. Akhirnya apa? Agama mereka menyimpang jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam diperingatkan agar tidak mengikuti jejak mereka, teman-teman. Namun ketika umat Islam membuat istilah bid'ah hasanah, mereka sejatinya telah menempuh jalan yang sama dengan ahli kitab. Nah, menambah syariat dengan alasan kebaikan. Yang kelima, mematikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amalan bid'ah yang dihidupkan akan menyebabkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati dan ditinggalkan. Sebagai contoh nih, teman-teman, yaitu sunnah dalam zikir setelah sholat adalah membaca sendiri-sendiri. Namun karena bid'ah zikir berjamaah dihidupkan, akhirnya apa? Banyak orang yang meninggalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi dalam sholawat. Sunnah dalam sholawat adalah membaca tanpa ritual khusus. Namun karena munculnya acara maulid dengan syair dan musik, banyak orang lebih bersemangat menghadiri bid'ah itu daripada mengamalkan sholawat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bid'ah bukan hanya menambah-nambah agama, teman-teman, tetapi juga menggeser sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, membuat umat pecah dan terbelah. Bid'ah hasanah sering dijadikan pembeda identitas antar kelompok. Ada kelompok yang mengamalkan tahlilan, ada yang tidak. Ada yang merayakan Maulid Nabi, ada yang tidak mengamalkannya. Ada yang membaca Yasin dan malam Jumat, ada yang tidak.
Akhirnya apa? Umat Islam itu terbelah hanya karena perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya semua berpegang kepada sunnah Nabi, umat akan bersatu di atas satu petunjuk yang sama. Lalu yang ketujuh, menggiring umat kepada kesyirikan. Banyak kesyirikan yang terjadi di tengah umat itu bermula dari namanya bid'ah. Awalnya hanya ziarah kubur untuk mendoakan, lalu berkembang menjadi tabaruk, yaitu mencari berkah dengan tanah atau air kuburan. Awalnya hanya memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkembang dengan permohonan, doa dan syafaat langsung kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya hanya wirid-wirid tertentu saja, lalu berkembang menjadi zikir dengan tarian dan musik yang menyerupai ibadah orang kafir. Jadi bid'ah itu membuka jalan menuju syirik yang besar. Lalu kedelapan, menjerumuskan pelakunya ke dalam kesesatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Imam Ahmad. Ketika seseorang itu meyakini amalan baru sebagai ibadah, ia menyembah Allah dengan sesuatu yang tidak dia syariatkan. Itu berarti apa? Beribadah berdasarkan hawa nafsu, teman-teman, bukan berdasarkan petunjuk wahyu. Yang lebih berbahaya lagi apa? Pelaku bid'ah itu sering merasa dirinya yang paling benar dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak mau bertaubat. Yang kesembilan, membuat umat lengah dari kewajiban yang sebenarnya. Banyak orang yang lebih sibuk dengan amalan-amalan bid'ah ketimbang ibadah yang benar-benar diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih semangat menghadiri acara tahlilan ketimbang sholat berjamaah di masjid. Lebih ramai ikut perayaan Maulid Nabi ketimbang menuntut ilmu dan mengkaji sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih bangga dengan wirid-wirid karangan manusia ketimbang zikir yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa, teman-teman? Umat terjebak ke dalam amalan yang tidak bernilai pahala, bahkan bisa bernilai dosa. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bid'ah hasanah konsepnya berbahaya, merusak akidah, menodai kesempurnaan Islam dan membuka jalan bagi perpecahan umat Islam. Di antara bahaya-bahaya bid'ah hasanah itu adalah merusak kemurnian agama, membuka pintu tambahan dalam ibadah, menuduh Rasulullah SAW itu lalai, menyerupai kepada ahli kitab, mematikan sunnah Nabi SAW, memecah belah umat, serta membawa kepada kesyirikan, menjerumuskan dalam kesesatan, dan melalaikan dari kewajiban dalam beragama. Maka seorang muslim yang ingin selamat harus menutup rapat pintu-pintu bid'ah dan berpegang teguh hanya kepada sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat. Barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan kami agama, yaitu sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.